Banyak manusia terjebak cinta yang fana dan menjadi korbannya, baik mati jiwanya. Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat-syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Salam. Sebelum kita mulai, kita akan menyaksikan, kita akan mendengarkan satu lagu pujian. Kita dengarkan. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku, sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tempuh semua perjalanan, agar selalu ada dekat-Mu. Biar ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan, dari semua kepalsuan dunia. Kehebatan sayap rohani. Kita akan membahas 3 dulu yang saudara miliki dan saya miliki: kehebatan sayap rohani iman, sayap rohani pengharapan, dan sayap rohani kasih. Amin. Kita mulai seperti sudah disampaikan sebelumnya. Kekuatan roh berjuta kali tubuh kita. Demikian juga bagian-bagian daripada roh kita. Ada 7 sayap rohani dan ada banyak lagi nanti akan kita pelajari. Ya, mari kita pelajarin semakin dalam dulu tentang misteri kehebatan roh manusia, roh saudara dan roh saya. Kita tengok lebih teliti. Sayap rohani iman, sayap rohani pengharapan, dan sayap rohani kasih. Iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung.
Matius 17 ayat 20. Ini bukan main-main. Ya, bukan main-main. Sayap rohani iman luar biasa hebat. Matius 17 ayat 20, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, Ya, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, sekiranya engkau mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. tentu saja firman Tuhan itu tidak berarti hurufiah. Walau kebenarannya lebih daripada itu. Lebih dari sekedar memindahkan gunung. Ada banyak gunung masalah pada manusia. Kalau gunung yang tinggi itu bisa kita muter naik mobil atau jalan kaki. Tapi banyak gunung masalah. Saya akan saksikan satu kesaksian, satu fakta. Tetapi udah terjadi di tahun 90-an. Tatkala belum banyak komputer, anak pertama saya yang kala itu masih SMA membutuhkan komputer yang baru mahal, maka dicari di iklan baris Kompas yang bekas, ya, komputer bekas. Ketemu. Sehabis maghrib kami mendatangi rumah penjualnya di Jalan Dr. Saharjo. Singkat cerita, pemilik komputer membutuhkan uang untuk membayar operasi kanker rahim sang istri yang sudah stadium 3, sudah 7 cm, kata beliau. Sementara sang suami bersama anak saya memeriksa komputer di ruang sebelah. Saya duduk di kursi tamu, saudaraku yang kekasih, sang istri tampak lemah, setengah berbaring di sofa. Dia basa-basi menyapa saya, lalu berkisah tentang penyakit yang dideritanya. Tiba-tiba hati saya menyuruh berkata, "Mbak, mau nggak saya bantu berdoa?" Anehnya, beliau yang tahu saya berbeda religi dengannya mengangguk dan saya pun berdoa secara khusus, bahkan tumpang tangan di kepalanya. Sebagai pembangkit iman, istilahnya. Ibu muda tersebut berkali-kali selama berdoa mengamini. Tak lama kemudian kami pulang. Esok kami akan kembali karena salah satu perangkat komputernya kurang lengkap. Tapi pagi itu jam 10-an dia tiba-tiba telepon, sang istri telepon dengan penuh harap agar sorenya kami bisa datang. Dalam hati kasihan amat ya, mereka sangat membutuhkan uang menurut persepsi saya pada waktu itu. Namun, tatkala sore itu kami ke rumahnya, kami disambut oleh keluarga besar. Kaget juga saya. Ada mamanya, ada kakak-kakaknya, ada adik-adiknya. Mereka sudah menyediakan makan malam untuk bersantap bersama. Sambil kami makan, sang istri dengan sigap sekali meladenin kami sambil bersaksi tentang kankernya yang tiba-tiba hilang tatkala di rongsen tadi pagi jam 9. Dia pun merasa sehat walafiat. Saya pun diminta berdoa bersyukur juga buat keluarga besarnya yang hadir. Yakni saya tidak sebutkan namanya, tapi adalah keluarga jenderal saudaraku yang cukup terkenal. Masih banyak gunung-gunung masalah yang dimiliki manusia yang percaya kepada sang anak domba, yang dia pindahkan. Di dalam seperempat abad saya melayani ratusan bahkan ribuan orang yang dipindahkan masalahnya. Saudaraku yang kekasih, itu tadi hanya sekilas tambahan tentang sayap rohani iman yang sudah disinggung pada tayangan sebelumnya. Yang kedua, sayap rohani pengharapan. Pengharapan tubuh alamiah. Tubuh alamiah saya dan saudara dan umat manusia hanya agar menjadi raja. Istilah saya pakai kata raja. Sementara pengharapan tubuh rohaniah kita
roh saya dan saudara menjadi anak Allah. Ya, di muka bumi ini cita-cita pengharapan jasmania tertinggi adalah menjadi pemimpin dunia, itu raja, kayak presiden, kayak penguasa harta dunia, kayak dan sebagainya. Sadar atau tidak sadar, andai pun strata sekuler itu tercapai, cuma seumur manusia. Artinya tidak kekal. Saudaraku yang kekasih, seorang yang super kaya saat dirawat di rumah sakit karena kanker di ujung usianya yang baru 60-an, menyadari keterbatasannya, berbisik kepada anaknya yang paling besar, "Nak, udara yang dihirup banyak orang dengan gratis, ya, ayah pun tak dapat lagi membelinya sebentar lagi." Ya, boleh jadi pengharapannya menjadi orang kaya tercapai, walau nothing sebetulnya saudara, tetapi pengharapan rohnya, kasihan, tidak tercapai. Maka banyak manusia tragis, ya, banyak manusia tragis. Banyak manusia berbondong-bondong mengejar cita-cita jasmaniahnya sepanjang hidupnya, lupa atau ogah memperjuangkan cita-cita rohnya yang berjuta kali lipat nilainya, sehingga kebenaran ilahi tentang perkiraan hasil akhir dari umat manusia atau roh-roh yang pernah turun ke bumi ini, 2/3-nya 666/1000 masuk neraka kekal. Mereka tidak mau memperjuangkan cita-cita rohnya. Hanya 1/3 yang kemudian kembali ke surga kekal karena sadar jati diri. Zakaria 13 ayat 7-8, ayat 7-9, saudara tengok, kasihan. Maka mari kita memasuki, ikutlah yang 1/3 dari manusia-manusia yang kembali ke surga kekal. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang parib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Banyak manusia membunuh sang gembala. Ya, ini bukan soal agama. Membunuh sang gembala dalam hidupnya. Karena apa? Karena hanya mengejar cita-cita jasmaniah. Lanjut. Ayat 8, maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Itu dia, 1/3-nya akan tinggal hidup, dan yang 1/3 itu akan digembleng oleh sang gembala. Lanjut. Ayat 9, aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Oh, mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Tuhan adalah Allahku, adalah Allah rohku. Bukan Allah yang begini-begini atau begini-begini saja. Karena aku mengejar cita-cita ilahi, pengharapan ilahi, rohku. Yang terakhir, yang paling penting, pelangi cinta sampai di atas bukit, saudaraku. Saudara kalau sedang cinta-cintaan pada masa remaja maupun dewasa, saudara bisa kejar-kejaran di atas bukit. Itu paling tinggi. Kalau di atas gunung jatuh, saudara. Pelangi kasih di atas langit, menembus langit. Konon cinta sama tuanya dengan umur manusia
dari yang berbau dosa dan nafsu. Sudah ada Kejadian 6 ayat 1 sampai 7, perhatikan. Paling penting ini bagi kita semuanya supaya kita menyadari antara cinta dan kasih. Kejadian 6 ayat 7. Ayat 1 tuh. Kejadian 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, Ya. dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Cantik-cantik. Lanjut. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Siapa saja yang disukai mereka. Lanjut. Ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Itu dia. Tatkala nafsu yang beracara di dalam cinta, maka roh Allah tidak akan mau ikut campur tangan dalam kehidupannya. Itu firman Tuhan. Lanjut. Karena manusia itu adalah daging, Manusia itu hanya mengurus dagingnya saja. tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Itu dia. Akhirnya dibatasin hanya sekitar 120 tahun, bisa lebih bisa kurang. Banyak yang kurang. Terus Ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. pada waktu itu orang-orang raksasa, artinya badannya gede-gede, 3 meter lah, 2 meter setengah lah, ngurusin badannya. Apa namanya itu? Badannya menjadi gede-gede gitu. Ya, lanjut. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Itu dia. Mereka kenamaan karena badannya gede, berantem dan segala macam, menang-menangan, berkelahi, bunuh-bunuhan. Sementara mereka kumpul kebo, kumpul kambing, kayak pokoknya serupa itu. Nafsu yang mewarnai cinta. Saudaraku yang kekasih, ada kisah Romeo and Juliet, ada banyak kisah serupa, ya, yang mewarnai cinta yang penuh haru, dan itu menjadi warna banyak manusia. Cinta memang hidup sepanjang masa di antara umat manusia. Salahkah cinta karena menimbulkan banyak korban? Sesungguhnya cinta yang sesungguhnya fana dan yang kekal cuma di drama. Ya, kita nanti ketemu di surga, kita akan menjadi suami istri di surga, mari kita bunuh diri. Ya. Tahu-tahu mereka di neraka, ketemu juga kagak. Di alam maut, ketemu juga kagak. Ya, teriak-teriak kesakitan. Yang merupakan keinginan tubuh alamiah adalah ekspresi sebetulnya dari sayap rohani kasih manusia yang dimiliki setiap roh manusia. Tengok bagaimana roh manusia mengasihi Allah pada waktu kita di surga, mentaati Allah pada waktu di surga. Pengen ingat? Mari ingatin. Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Bagaimana saya dan saudara mengasihi Allah. Taat. Mengasihi itu adalah taat seluruh perintahnya. Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalam penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya. Tidak pernah berhenti, henti-hentinya. Terus Mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah, Allah, Tuhan Allah. Dan yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tata itu, betul. dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu. Tersungkurlah roh-roh saudara dan roh-roh saya pada waktu berada di surga. Di hadapan Dia yang Di hadapan Dia, Allah Sang Maha Esa, yang duduk di atas tata itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. yes. And then
Dan mereka melemparkan mahkotanya sayap rohani kemuliaan, sayap rohani kuasa. Lanjut. di hadapan tata itu sambil berkata, ayat 11, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Itu dia, Engkau telah menciptakan segala sesuatu termasuk roh saudara dan roh saya. Lanjut. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan ciptakan. Itu dia, itu namanya kasih berdasarkan iman dan mengasihi makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Maka saya dan saudara berani turun ke bumi pengen supaya dapat mengajar mereka, karena kita sudah belajar di bumi untuk kembali ke sana menjadi raja-raja dan imam-imam. Saudara bisa lihat dalam tayangan sebelumnya, Sadar Jati Diri. Lengkap di sana. Saudaraku yang kekasih, cinta yang diagung-agungkan manusia sebetulnya bersifat fana. Maka digambarkan sebatas bukit. Berbeda dengan kasih yang digambarkan menembus langit. Cinta upahnya apa? Paling kemesraan. Kemesraan ini mungkin tak akan berlalu. Saudaraku yang kekasih, kasih itu berupah sangat tinggi, apalagi kalau kasih itu totalitas, kasih itu ilahi. Lukas 6 ayat 35. Kasih itu ilahi, kasih itu totalitas. Maka kasih itu berupah sangat tinggi. Silakan. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Itu dia. Lanjut. Dan terhadap orang-orang jahat. Terhadap orang-orang jahat. Kita mengasihi totalitas. Contohnya cekelumit saja. Lukas 6 ayat 27. Perhatikan baik-baik. Nggak gampang. Memang nggak gampang. Tapi upahnya sangat tinggi. Nggak ada apa-apanya kalau cinta saudara cuma kejar-kejaran di pantai. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Lanjut. Ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Oh, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Harus berlatih saudara. Karena apa? Biasanya overreacting pada diri manusia, mengutuk balas mengutuk, potong telinga balas potong telinga dan seterusnya. Lanjut. Berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Oh, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Itu perlu latihan. Dan banyak lagi saudara bisa baca Lukas 6 ayat 27 sampai 35. Saya ceritakan sebuah kisah nyata. Perempuan cantik itu memiliki cinta dan kesetiaan luar biasa. Walau hampir setiap hari digebukin sang suami. Anaknya 3 kalau nggak salah dijejer. Masih kecil-kecil. Lalu bilangin, tuh, Mam, ibumu itu pelacur. Ya, ibumu itu pelacur. Di depan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Bahkan ketika berkonsultasi ditanya, ibu siap bercerai? Dia menggeleng. Dia pulang terus diterpa siksa dari suaminya. Dia bilang, anak kami masih kecil-kecil Pak. Jawabnya, jawaban kasih seorang ibu. Suatu hari belasan tahun lalu kemudian, ibu itu memberitakan kematian tragis suaminya sambil menangis. Sang suami dibunuh karena membawa lari istri orang. Sambil menangis dia menelpon. Bagi awam saudara, pertolongan Tuhan seakan terlalu lama. Tetapi dari kacamata ilahi, perempuan yang bertahan dalam penyiksaan suaminya tersebut, karena cinta tersebut diubah menjadi kasih.
maka upah kasih ilahinya tinggi, yang menopang cita-cita rohnya menjadi anak Allah. Kenapa? Tadi kita udah baca, karena berani mengasihi musuh. It's not easy. Banyak manusia terjebak cinta yang fana dan menjadi korbannya. Baik mati jiwanya, stres, bunuh diri atau keinginan membunuh karena dendam. Wah, film-film banyak itu. Maupun rohnya mati. Karena apa? Dia mencari jimat-jimat pengasihan untuk memikat perempuan dan seterusnya. Atau bunuh diri. Hanya karena cinta, saudara. Ubahlah cinta menjadi kasih. Catatan, dari antara sayap rohani iman, sayap rohani pengharapan, dan sayap rohani kasih, yang terbesar kemungkinan mengumpulkan nilai-nilai ilahi adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Kasih yang tertinggi, saudaraku. Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kenapa? Kasih memiliki banyak objek yang beraneka. Saudara bisa mengasihi suami, mengasihi anak, mengasihi tetangga, mengasihi teman. Banyak sekali objek. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Saudara bisa melakukan ekspresi apa yang disebut sebagai perilaku. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Sabar, kalau saudara sabar, saudara upah ilahi kasih. Lanjut. Kasih itu murah hati. Murah hati. Saudara mau dikerjain apapun, sebelah tetap mengasihi. Lanjut. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ya, dengan tidak sombong, tidak memegahkan diri, saudara sudah mengekspresikan kasih. Lanjut. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. And then, ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Karena kebenaran. Lanjut. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Hati-hati. Saudara pasti memiliki modal kasih. Jangan dibuang-buang hanya karena film, karena warta berita. Tenang saja. Ya, tetapkanlah. Panenlah kasih. Karena apa? Kasih di segala waktu. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih di segala waktu, di segala tempat, di dalam situasi dan kondisi. Dapat saudara mengumpulkan kasih. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara, indera rohani cinta kasih dapat setiap waktu, setiap saat, setiap situasi dan kondisi dapat berkiprah. Mari aktifkan sayap rohani kasih kita agar saya dan saudara dapat mengumpulkan harta ilahi. Anda dan saya adalah manusia-manusia yang sadar jati diri, sadar ilahi. Sekali lagi, mari bersegera menghidupkan roh kita, menaikkan mutu sayap rohani iman, melebihi saat kita berada di surga tadi, mengibarkan sayap rohani pengharapan agar menjadi anak Allah, menaikkan, mensublimasi aneka cinta, aneka empati, aneka rasa kasihan, aneka rasa sayang, menjadi kasih ilahi. Jangan merusak saudara. Ya, menjadi kasih ilahi, naikkan, sublimasikan, sehingga cita-cita ilahi kita menjadi anak-anak Allah tercapai dan roh kita pulang ke surga. Saudaraku yang kekasih, membawa harta-harta surgawi buat kita menjadi raja di surga maupun imam-imam di surga sebagai anak Allah yang maha tinggi. Amin. Kita berdoa. Mari Bapa, Engkau yang memberkati anak-anakmu,
Engkau yang kecampur tangan dalam kehidupan anak-anakmu yang tersisa, yang mendengarkan tayangan ini, yang melihat tayangan ini, yang mencamkan tayangan ini, yang men-share tayangan ini. Engkau yang berkati perintah dengan damai sejahtera menyertai anak-anakmu. Haleluya, amin. Tuhan berkati, sampai jumpa.